Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Enyawarin Aksnabilah dengan NIM K76210097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perdagangan internasional dan juga pengaruhnya terhadap surplus konsumen maupun surplus produsen. Sudah diketahui bersama bahwa perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi negara. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional dapat meningkatkan surplus negara, entah itu surplus konsumen maupun surplus produsen. Sebagai contoh, negara A merupakan negara penghasil kedelai, dan kurva ini menunjukkan keseimbangan pasar domestik di negara A. Sumbu vertikal menunjukkan harga kedelai di pasar negara A, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan banyaknya kedelai di negara A. Keseimbangan di negara A berada pada harga $4 dan 500 kilo kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen rela membayar $4 untuk 500 kilo kedelai dan produsen rela menjual 500 kilo kedelainya kepada konsumen seharga $4. Dari sini dapat diketahui bahwa surplus konsumen berada pada segitiga merah dengan huruf A dan surplus produsen berada pada segitiga kuning yang berhuruf B. Suatu ketika, negara A melakukan perdagangan internasional. Diketahui bahwa harga kedelai dunia lebih tinggi daripada harga kedelai domestik negara A, yaitu sebesar $6. Tingginya harga dunia ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dan produsen. Dari sisi produsen, mereka melihat keuntungan dari tingginya harga dunia ini, sehingga mereka meningkatkan produktivitasnya yang awalnya hanya memproduksi 500 kilo kedelai menjadi memproduksi 750 kilo kedelai. Tingginya harga dunia juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen, yang awalnya mereka bisa membeli sebanyak 500 kilo kedelai dengan harga $4, namun karena harga dunia yang menjadi $6, sehingga mereka hanya mampu membeli sebanyak 300 kilo kedelai. Perubahan perilaku konsumen dan produsen ini mengakibatkan pemerintah melakukan ekspor kedelai ke luar negeri karena adanya penambahan suplai dari produsen, sehingga mereka mengekspor 450 kilo kedelai ke luar negeri. Dari sini dapat diketahui bahwa tingginya harga dunia berpengaruh terhadap surplus konsumen, yang mana sebelum adanya harga dunia, surplus konsumen sebesar A, namun dengan adanya harga dunia, surplus konsumen berkurang sebesar C, yang mana C ini masuk ke dalam surplus produsen karena pemerintah telah mengekspor barang, sehingga surplus masuk ke surplus produsen. Meskipun surplus konsumen mengalami penurunan, tetapi secara umum surplus negara A mengalami kenaikan sebesar C karena telah berhasil mengekspor barang ke luar negeri, sehingga yang awalnya tanpa perdagangan internasional surplus negara A hanya sebesar A dan B, namun setelah adanya perdagangan internasional surplus negara A menjadi A, B, C, dan D dengan tambahan D. Jika pada perdagangan internasional harga kedelai dunia lebih rendah dari harga kedelai domestik negara A, yaitu sebesar $4, maka akan tetap berpengaruh pada perubahan perilaku konsumen dan produsen. Dari sisi produsen, mereka akan merasa dirugikan karena harganya semakin rendah, sehingga mereka mengurangi produktivitasnya yang awalnya memproduksi 500 kilo kedelai menjadi hanya memproduksi 300 kilo kedelai. Rendahnya harga dunia juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen, yang awalnya mereka harus membayar sebesar $6, karena harga dunia lebih rendah maka mereka hanya harus membayar sebesar $4, sehingga
Mereka meningkatkan permintaannya terhadap kedelai yang awalnya hanya minta 500 kilo kedelai menjadi 750 kilo kedelai. Perubahan perilaku konsumen dan produsen ini mengakibatkan pemerintah harus melakukan impor kedelai dari luar negeri sebesar 450 kilo kedelai. Dari sini dapat dilihat bahwa rendahnya harga dunia mengakibatkan surplus produsen mengalami penurunan, yang awalnya B turun sebesar C. Namun, surplus konsumen mengalami kenaikan yang awalnya hanya sebesar A menjadi sebesar A dan C. Meski surplus produsen mengalami penurunan, tetapi secara umum surplus di negara A mengalami kenaikan sebesar D karena mereka telah melakukan impor kedelai dari luar negeri untuk mencukupi permintaan konsumen domestik mereka, sehingga yang awalnya surplus negara hanya A dan B sekarang menjadi A, B, C, dan D dengan tambahan D. Ini dia perbedaan antara harga dunia yang lebih besar dari harga domestik yang ada di gambar sebelah kiri dan harga dunia yang lebih kecil dari harga domestik yaitu yang di sebelah kanan. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.